Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Dan tak lupa salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, dalam Islam orang tua diberi tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik. Sebab anak yang lahir dalam keadaan yang belum mengerti apa-apa, dan tugas bagi orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa membimbing dan mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tua. Bahkan Rasulullah SAW memberikan tanggung jawab untuk mendidik anak secara utuh. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dan demikian juga seorang pria merupakan seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa kelak orang tua akan diminta tanggung jawab atas anak-anaknya. Ini tidak bisa dialihkan begitu saja kepada orang lain, misalkan kakek, nenek, saudara, atau bahkan di tempat penitipan anak. Sebab apabila terdapat kesalahan dalam mendidik anak, hal itu termasuk dalam dosa orang tua terhadap anaknya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya merupakan pendidikan yang akan selalu berjalan seiring dengan pembentukan kepribadian anak, dan bukan hanya dalam pemenuhan materi saja. Anak dituntut untuk tidak durhaka kepada orang tua, sebab ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari ridho orang tua. Tapi tidak hanya anak yang bisa durhaka pada orang tua, tapi bisa juga berlaku sebaliknya, bahwa ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Jika melakukan perilaku yang termasuk dosa orang tua terhadap anak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang kadang tidak terasa adalah dengan menyia-nyiakan keberadaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Menyia-nyiakan anak yang paling parah adalah membiarkannya begitu saja tanpa diberikan pendidikan dan tidak mengajarkannya adab Islam. Padahal menjadi orang tua yang baik tidak hanya dengan memberikan kebutuhan sandang dan pangan serta rumah saja, tapi lebih dari itu. Ada tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan pendidikan yang layak. Namun, siapa sangka bahwa terdapat dosa orang tua terhadap anak yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa orang tua terhadap anak yang harus dihindari. 1. Tidak memberikan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak penting untuk dipenuhi oleh orang tua. Jika orang tua tak memenuhi, maka anaknya akan kekurangan gizi dan lain sebagainya. Yang kedua, mengabaikan kebutuhan emosional.
Dosa orang tua terhadap anak termasuk juga mengabaikan kebutuhan emosional anak dan tidak memberikan kasih sayang atau dukungan. Ini dapat mengakibatkan masalah kesejahteraan emosi seperti rendah diri, depresi, atau masalah perilaku. Yang ketiga, bersikap kasar. Bersikap kasar pada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang tidak baik dan menyebut nama yang tidak sesuai dengan nama anak itu. Dan itu bisa membuat anak terluka dan merasa sakit hati. Dan yang keempat, melakukan kekerasan fisik. Berkata kasar saja tidak boleh, apalagi melakukan kekerasan fisik. Memukul, menampar, atau melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap anak merupakan dosa orang tua terhadap anak yang patut dihindari. Karena kekerasan fisik dapat meninggalkan trauma jangka panjang kepada anak. Yang kelima, menghina anak. Menghina, mengejek, atau mengintimidasi anak juga sebaiknya jangan dilakukan oleh orang tua. Ini dapat merusak harga diri anak dan meningkatkan risiko masalah kesejahteraan emosi di masa depan. Yang keenam, melecehkan. Melakukan tindakan-tindakan seksual tidak pantas dengan anak adalah dosa orang tua